Kalau kita biasakan, udah. Makanya membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan takut dikatakan gila kan gitu. Mulutnya kerimut kerumit sepanjang jalan. Padahal yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar orang yang taslimah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah hari yang keberapa bulan Maulid ini? Hidup? Hidup? 20? 32? Terserah biar aja. Mau 26 nggak terserah biar aja, biar yang ngitungnya. Berarti kalau hidup 23 dari awal sebelum dilahirkan perjuangan Rasulullah, di ujung berarti ini benar-benar dakwah misi Rasulullah. 3 minggu misi Rasulullah dengan kita. Ini untuk pemuda-pemudi kita yang harapan bangsa, menjadikan orang-orang yang berguna. Bagaimana caranya? Tentu kita harus lil talibil ilm, menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu pendidikan umum. Saya katakan kemarin waktu ulang tahun itu ada tangan kanan, harus ada tangan kiri. Jangan kanan aja ada, umum aja ada. Gimana jalannya? Jangan juga kiri aja ada, harus kedua-duanya. Makanya dikatakan kun aliman, jadilah kamu orang alim. Alim itu bukan terfokus dengan agama saja. Alim bagi ilmu agama silahkan, oke. Ilmu dari teknologi, oke. Ilmu dari kehutanan silahkan. Yang penting jadilah kamu orang alim, orang yang mengetahui ilmu apa saja. Itu kata Nabi. Ilmu agama lebih bagus lagi. Tapi kalau agama diberikan umum kan hanya 2 jam 1 minggu. Mau tidak mau kalian harus belajar di luar, memenuhi syarat yang ditentukan. Alim sudah, kada alim juga kita, ilmunya kurang memahami, ilmu agamanya sangat sedikit, sudah tidak alim. Yang kedua, au mustami'an atau muta'alliman. Yang kedua, atau jadi orang yang belajar. Ya kayak dia alim tahu sudah, kada juga. Au muta'alliman, yang belajar. Jangan malas. Ulun pribadi sampai sekarang masih belajar walaupun jarak jauh, karena ulun belajar kitab, ada 3 kitab siaran langsung live di Pondok Pesantren Pamangkih, karena masih mengikuti. Yang dulu kan habis kotak, berapa kotak, sekarang pakai wifi enak sudah. Nah, streaming subuh jam 6 sampai jam setengah 7, setengah jam aja. Yang penting ada kewajiban kita nuntut ilmu. Pagi Ihya Ulumuddin, kemudian malamnya Fathul Wahhab. Itu kitab yang dari pondok pesantren. Masih nuntut ilmu walaupun jarak jauh. Dikatakan guru, halal lah guru belajar lewat jarak jauh? Halal. Yang penting kita mendengarkan dengan fokus. Makanya ada online, ya kan? Bila libur online. Apa zaman corona kemarin, tiap hari online saja. Alhamdulillah kada paham-paham. Kenapa? Coba kalau pengen belajar wudhu online, gimana prakteknya? Wudhu membasuh muka, asal basuh saja. Kalau tidak ada teori dengan gurunya berhadapan, jangan-jangan gurunya kena corona, muridnya kena corona, semuanya gimana? Matian, habis, selesai. Tapi alhamdulillah Al-Kausar tidak ada yang betul-betul kena ya.
mau kena imbasnya ada, yang betul kena enggak ada. Soalnya kalau orang yang kena COVID sebenarnya tuh mati. Ada mati karena habis umur, tidak ada karena corona. Ya. Yang kedua, muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Ini sudah masih dalam keadaan dia thalabil ilm kalian ini. Tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah menuntut ilmu agama. Yang ketiga, aliman, muta'aliman au mustami'an, sering-sering mendengar. Kada kawa belajar, alim kada sudah, belajar malas sudah, sering-sering mendengar ke majelis taklim. Cuma dengan syarat sekarang ya, majelis taklim banyak. Kalau satu ini aja, satu ini menghitung dari desa ujung Sungai Cuka sampai ujung Sekapuk, banyak majelis taklim. Kalau tidak salah kita menghitung ada 68 majelis taklim yang tercatat, belumnya tidak tercatat. Tidak sedikit majelis taklimnya, cuma banyaklah yang benar-benar memakai daripada isi majelis taklim tersebut. Jarang anak-anak muda yang ngisi, pasti orang yang hampir bau liangku, bau tanah, tahu ya. Kira-kira orang tuanya bau tanah sudah ya. Lagi kah? Ya kan? Yang banyak. Tapi di sini alhamdulillah pelajar siswa SMKN mengadakan peringatan Maulid ini khusus untuk Anda, dari Anda untuk Anda, bukan untuk siapa tidak tahu. 3. Yang keempat, au muhibban au muttabi'an, alim kada, belajar malas, mendengar pura-pura tuli, cinta barang mengikuti orang-orang tersebut. Kalau sudah yang 4 ini tidak bisa, maka takhlik, celakalah orang tersebut. Jangan jadi orang yang kelima, orang celaka. Jadi pilih yang 4 tersebut, apa yang engkau bisa. Makanya di SMK kan berapa kejuruan. Kalau kehutanan, ambil kehutanan, jadi orang hutan. Kemudian teknologi komputer, cepat stres. Nah, aku pikir otak komputernya ya. Kemudian apalagi satunya? Mesin, lebih parah lagi otomotif. Makanya sesuai aja Pak, kita nyari-nyari knalpot karena orang ahli otomotif semua. Bisa wajar lah, wajar. Cuma jangan mengganggu masyarakat jadi kurang ajar nantinya. Maka kita oke aja. Knalpot nyaring-nyaring, bahkan knalpotnya dibuang, tinggal mesinnya aja. Nyaring pada sinso. Anak-anak kita saking hebatnya tuh. Yang bagus dirusak, yang rusak dibuang. Itu anak-anak otomotif tuh. Ya enggak? Aku aja kesalahan. Karena orang yang jujur adalah kekasih Allah. Senang jujur, tapi tidak baik. Salah kita. Jadi jangan jadi orang yang kelima tersebut. Pembukaan ini dari Rasulullah. Makanya hal tersebut ini harus kita perhatikan. Kemudian dengan ayat mukadimah pertama tadi, kalau ingin cinta dengan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Bagaimana mengikuti Rasulullah? Kita tidak sejaman, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tidak pernah mimpi dengan Rasulullah,
Bagaimana mengikuti jejak Rasulullah? Ikutilah ulama. Ulamanya il-amilin bukan il-ambilin. Ingat, mengikut ulama il-amilin bukan ulama il-ambilin. Kalau ulama il-ambilin semua rasuk ya ulun. Itu il-amilin. Kenapa? Senang dijemput orang lain. Il-ambilin kan? Ambilin sebentar Pak, nggak bisa berangkat sendiri. Ini ke Sungai Danau nanti. Kalau jalannya becek seperti itu, nggak berani kita, terpaksa jalan pintas. Kendaraan tinggal sebelah sini, jemput seberang sana kita lompat agar selesai. Besok nanti kita di Sungai Danau ngisi. Jadi kendaraan tinggal di sini, kita lompat jalan pagar, kan di pagar orang tuh, tanah masyarakat. Kalau kita lewat depan bisa nggak diceramah, takut soalnya jalannya becek. Tapi bapak tadi muter-muter, jalannya terputar juga. Bapak nih perjuangan beliau nih dari seberang sini. Jadi hati-hati. Ulama warasatul anbiya. Tapi ingat, benar-benar yang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilmu itu harus belajar, ya, harus belajar. Baik tata cara syahadah, tata cara sholat, tata cara apapun sampai ibadah haji, kita tidak tahu terkecuali dengan ulama-ulama kita. Kalau pian berangkat umrah tidak manasik, berangkat haji tidak manasik, pulang sana apa yang kalian bawa? Apa yang kalian bawa? Tidak bisa apa-apa. Sampai ke sana hanya 2 helai kain, mengambil ihram. Apa itu? Pakai celana tidak, basalah, lepas, kelihatan burung katutut. Kalau perempuan, dengan Gunung Uhud dan Jabal Kubis. Paham? Kalau masalah jorok-jorok cepat paham ini. Emang kebiasaan kah? Apa keterbiasaan? Kebiasaan, alhamdulillah. Karena emang hobinya kan orang-orang ahli dalam teknologi. Kalau tidak belajar dengan sepenuhnya dengan ulama kita, itulah makanya cari ulama yang mengamalkan akan ilmu tersebut, ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada menyampaikan salatul jamaah afdalu min salatil fajr min sab'ina darajatan. Menyampaikan ulama, dia saja tidak mau ke masjid, tidak mau ke musala, tidak mau jamaah, menyampaikan mau ikut, pasti tidak. Bukan akhlaknya Rasulullah. Tutup auratmu, sitrul aurat wajibun, wa sitrul keramat aujab. Menutup aurat wajib, menutup daripada kelebihan engkau sangat diwajibkan. Mudah menyampaikan. Si ulama tadi ternyata di rumah istri pian aja pakai bakar udong, siapa yang kena? Jadi ulama tidak bisa tidak bisa ngikut. Makanya pilih yang kalian mutaba'ah, muhibban lawan ulama tersebut, benar-benar mewaris Nabi kita Muhammad. Makanya pokok utama adalah Nabi bukan diajarkan oleh Allah tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tidak. Yang pertama, bu'estu liutammima makarimal akhlak. Itu yang pertama Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu ke dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan tentang salat setelah diisrakan dan dimi'rajkan. Akhlak yang pertama dulu. Kalian salat 5 waktu tepat waktu, tapi kalian akhlak kita dengan orang lain sembrono, hilang salat kita. Bagaimana? Enggak usah. Itu yang sangat, makanya ini orang berdiri kurang adab sebetulnya. Cuma kalau kita duduk, yang di belakang tidak melihat. Lihat lah kalau duduk. Jangan-jangan kita bicara, belakang bicara juga.
Tapi kalau melihat kelihatannya bicara nih. Yang tangannya kletik kelihatan. Ya kan? Nah, Nabi kita diutus bukan memberikan salat dulu. Salat itu setelah peringatan Isra Mi'raj. Makanya bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selalu akhlak dimanapun. Modal utama laqad kana lakum fi rasulillahi liman kana yarjullaha wal yaumal wa dzakarallaha. Itu modal pertama penceramah itu. Ayat Al-Qur'annya. Modal pertama. Bahkan semua pelajar, semua jamaah itu hafal ayat tersebut. Cuma hafal belum tentu mengerti. Yang mengerti belum tentu paham. Yang paham belum tentu mengamalkan. Ini yang paling sulit. Mengamalkan ini yang bahaya dengan kita. Apakah kalian setelah maulid ini adakah perubahan? Ke depan hari besok adakah perubahan? Tidak ada. Lebih baik tahun depan dosa maulid lagi. Berarti tidak ada perubahan akhlak kita. Ini kalian, dari kalian untuk kalian. Agak keras sedikit ya, soalnya sudah makan tadi. Agak keras sedikit Pak, sudah makan tadi. Kalian belum makan, terpaksa. Ini masalahnya. Jadi kalau tidak ada perubahan ke depannya, lebih baik tidak usah maulidan. Karena maulid dua, untuk memuji Rasulullah, yang kedua untuk makan. Maulid dan mulut. Kalau tidak ada makan, jarang mau maulid. Coba kalau kalian di rumah, acara kegiatan rutinan, pembacaan burdah, pembacaan surahul anam berjanji, pembacaan ad-dibai, pembacaan Dailami, pembacaan Simtut Turar, Muhammad Al-Habsi, tidak ada makanannya, jangan harap pian memujinya sebenar-benar pujian. Yang ada hanya aqwa saja. Salatullah salamullah. Coba kalau ada anggur, ada jeruk, ada salak, ada lengkeng, ada bingka, ada bingkarungan. Apa bingkarungan? Binatang. Wah, nyaring membaca. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, hei, ya hanana. Ditambahi hoi, di mana ada ini mana hoi itu? Banyak kok anak-anak gitu. Ditambah hoi jadi iga. Yang sosnya Rasulullah datang kembali. Apalagi dia? Daerah sana tak perlu sebutkan nama desanya. Pas asraka, ya Nabi salam alaika. Terbawaan, wah, ya Allah kita gini. Habis gantung-gantungan nih, untung gantungannya ada wadah, jadi wadah habis nih. Ya Allah, jadi bapak ini memuji Rasulullah ternyata lompat-lompat. Ini hebat juga ya. Kreatif di manakah dia ambil? Ya alhamdulillah. Ya asal-asal saja lah. Awas nanti kalau saya ceramah. Rupanya tahun depan ngundang lagi tadi. Malam 11 Rabiul Awal diundang lagi. Ada lagi gantungan. Cuma bendera dirubah. Bendera di sekeliling tihang. Sampai kita wahina korba langsung ke masjid. Ya Nabi, gerobokan, ya Allah. Lebih parah lagi, ada yang luka mata sini kenapa itu? Kena bulunya itu. Lebih parah lagi dari kita yang lagi tahun depan. Kirain ampi deh. Kirain berhenti, saya tambah parah lagi. Nah, itu jangan diturut ya. Kita benar-benar mencintai Rasulullah, tapi menjadikan malapetaka bagi kita. Makanya audiru qulubakum ya ma'syaral hadirin inna fikum Rasulullah. Ya.
yang ada dalam hati kita hanya kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri kita, pada pandangan kita, pada penglihatan kita, pendengaran kita hanya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, ya salawatullah alaika. Semuanya 4 syair ini hanya mengucap salam dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang memberikan ciri di akhirat pasti orang yang membaca salawat. Jamaahnya tidak, karena pas memuji Rasulullah, memuji salam, ia joget-joget, berebut bunga, berebut bendera. Nauzubillah. Silahkan ambil bendera, silahkan, tapi selesai acara. Oke. Jadi silahkan, jadi minggu depan kalau mau asik bendera silahkan, tapi habis acara. Tapi tidak ada lagi, oh, enak untuk ambil. Hilang lagi konsentrasi dengan maulid. Bahaya lagi. Lebih nggak usah, ini aja enak sudah. Ya. Enak jadi ingin memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kita untuk memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau. Kita kepingin tahu dengan Rasulullah, mimpi tidak, berjabat tangan tidak. Hanya kita mengikut ulama-ulama kita yang benar-benar ulama banyak kita. Banyak. Ya kadang-kadang maklum. Orang-orang tua di sini mungkin tahu dengan kita. Kita ini orangnya campur aduk. Kalau di dalam pedesaan ulun jadi bawahan bapak kepala dusun. Namanya kepala dusun, tapi sedikit aja membantu beliau karena ada kesibukan dan juga mengajar di SDN 1 Serapuk. Dulu ngajarnya di Madrasah Aliyah. Tahu guru-guru, tahu kelakuan kita hari-hari, tahu, tapi kita berusaha mengajak untuk kebaikan. Bisa enggak? Karena masalah untuk mengajak, untuk memberikan kebahagiaan untuk Rasulullah itu susah, sangat susah. Coba keluarkan salawat yang paling asik. Salawat apa yang kalian bawa? Salawat yang paling asik untuk memuji Rasulullah, apa yang kalian hafal? Ayo, perempuannya dulu, laki-laki nanti. Yang kalian hafal apa salawat? Apa? Tadi yang hafalnya syair. Yang hafal kan apa? Terserah mau apa? Mau Abdullah nama ayahnya, Aminah ibun. Terus adalah bagi kita senang selama-lamanya, penuh suka dan duka. Ya wajarlah kita suka duka, karena kita adalah umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bahasa kita, yang bahasa Arabnya bang. Apa yang kalian bisa? Satu syair saja. Yang kalian bawa itu syair apa? Kisah sama Rasul.
Ada yang kalian bawa sebelum acara tadi? Omarul. Assalamualaikum. Innal Habibnya coba. 1, 2, 3 semuanya. Innal Habib al-Mustafa Coba enak enggak? Enak enggak memuji Rasulullah? Sambil tidur sambil masak ya. Puji Nabi kita Muhammad. Mau sambil ngayun anak, belum anak lagi. Sambil masak lagi, bantu sambil cuci. Wa dzikruhu bihi syifa, dengan mengingatmu wahai Rasulullah sebagai obat rindu hatiku kepada engkau. Bihi syifa, sebagai pengobat diriku nih rindunya kepada engkau wahai Rasulullah. Ayo biar hanya memuji Rasulullah, tapi kita tahu sejarahnya. Kalau dia tahu hanya sebenarnya Innal Habib al-Mustafa zurafatin, tapi kalau tahu maknanya sambil menangis. Makanya lu bawain biasanya inni muhibbun bi dzikri Ahmad, inni muhibbun bi dzikri Ahmad, basir muhibban, basir muhibban walau bi ru'yah. Kecintaan dengan engkau wahai Rasulullah, walaupun aku tidak pernah melihat, walaupun aku tidak pernah berjabat tangan, walaupun aku tidak pernah mimpi, di sini aku membuktikan aku cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Nah, disinilah kita pembuktian cinta kita dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama. Yang kedua, tentang kita bagaimana menteladani baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketentuan akhlak budi pekerti beliau. Lihat, Rasulullah dilahirkan tidak ada tangkai pusat, langsung dipotong. Mabtulan wasur surah. Kemudian kemaluannya sudah bersunat, tidak ada kulupnya, sudah hasapah langsung. Kulup-kulupnya tidak ada. Kemudian beraliskan kaningnya bulu mata, bercala. Saking indahnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai tali pusat di leher. Saking hebatnya, gagahnya dalam perut tuh. Kenapa? Karena dia abah lawan mama bikinnya handuknya diletakkan ke sini. Habis mandi letakkan sini orang tua. Jadi makanya dia tali pusat tali led bukan masalah itu gara-gara tahyulnya aja. Itu Allah yang menghendaki. Alai gara-gara orang tua pakai celana tapung yang bisa menjerat, makanya terjerat tali pusatnya.
Macam-macam orang tua laki yang disalahkan. Nanti ya perempuan jangan mikir ke sana dulu. Ini laki-laki. Siap-siap kalian. Kita ini mudah disalahkan. Laki-laki mudah disalahkan. Cuma kita harus kuat. Harus percaya diri kita. Jangan mudah disalahkan. Emang salah duluan gimana, Pak? Emang salah duluan kita. Tuh nanti kita sudah dididik mulai dalam perut sudah ganggu aja, ada yang matikan dari ini. Kemudian Nabi kita tidak punya ayah, sebelum lahir sudah meninggal. Allah menguji, sebelum lahir sudah meninggal. Adakah ini siswa yang sebelum lahir orang tua sudah meninggal? Ada angkat tangan? Tidak Tidak ada. Tapi yang sudah lahir meninggal banyak. Meninggal utang. Kenapa mau lahir sesar? Bayarannya 6 juta. Uang ada 2 juta. Dikira pakai bidan saja. Bidan 600 selesai. Setelah sesar 6 juta. Ngutang. Terpaksa dibuat di inkubator. Anak orang ya. Setelah diambil, naudzubillah, lain darahnya. Bahaya kita. Nabi kita alhamdulillah dijaga. Kemudian lahir meninggal ibunya. Belum cukup berumur 2 tahun meninggal ibunya. Coba, pian beruntungnya kedua orang tua masih hidup. Untungnya kedua orang tua masih hidup. Nabi kita ditinggalkan. Saking Allah menjaganya supaya Nabi kita tidak durhaka dengan kedua orang tua. Kita dua orang tua masih hidup. Maka dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'buda, disuruh wabil walidaini sana, berbakti kepada kedua orang tua. Di rumah orang tua yang melahirkan, di sekolah guru kalian. Makanya orang tua tuh ada 3. Orang tua yang melahirkan, iya bapak ibu di rumah. Orang tua yang mendidik, iya guru, bapak ibu. Orang tua yang membimbing, iya syekh murabbi. Ada yang membimbing kalian sudah selamat. 3 orang tua kita. Bila kalian menentang daripada 3 tersebut, maka durhakalah kalian. Makanya guru, nih guru yang ada di sini nih, pian mengolok-olok, menghinakan beliau, ilmu yang kalian tuntut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan berani-berani dengan guru kalian, itu orang tua kalian, bukan yang melahirkan saja. Hati-hati, dicabut oleh Allah keberkahan dari guru kalian karena kalian mengolok-olok guru kalian. Apalagi guru kalian muda, baru selesai kuliah, ngajar di SMK kelas 3, dilempari penghapus, diletakkan apa-apa, diolok-olok. Walaupun muda, Al-Habib Umar bin Hafiz, ada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Attas, orangnya muda, baru umur 34 tahun, tapi beliau melihat keilmuan daripada Habib Ali. Habib Umar bin Hafiz aulia min auliyaillah. Melihat Habib Ali bin Abdullah ilmunya dekat dengan baginda kita Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah berjalan kaki. Habib Ali tunduk mencium beliau dengan Habib Ali. Itu Habib Hafiz, orang tua, terkenal dengan kewaliannya. Tapi melihat, makanya jangankan walaupun ibu-ibu kalian masih muda, masih hormati guru kalian. Ini tidak dibikin teman. Jangan harap itu adalah orang tua kalian. Kalau yang di rumah sudahnya sangat beruntung kalian punya orang tua. Makanya Nabi kita dipelihara oleh
Abdul Muthalib, Abu Talib kan? Hah? Siapa? Kakeknya. Dan sanak dengan Abdullah. Meninggal lagi kakeknya. 12 tahun umur Rasulullah, 12 tahun. Kreatif beliau. Mambi lupa jadi orang Banjar toh. Mengembala kambing. Ini kita bukan kita Mirjani, ini kita semua. Bukan kita Mirjani, semua sudah kelas 3 SMK masih Bah. Masya Allah. Ulun alhamdulillah umur 11 tahun sudah berusaha menaik nyur itu dulu. Kenapa? Saking susahnya hidup. Menaik nyur, atau naik nyur? Yang tingginya 13 meter ke atas, gugur mati. Pian kelas 3, kotak. Kotak. Nabi kita kemana? Ada dah. Bah, ada dah. Kita kelas 3. Ya Allah. Tidak ada guru namanya kalau nih, guru. Pak, wait. Guru dibajak, nauzubillah min dzalik. Tapi di sini kada ada tulisan jauh. Sini kada ada sama. Nabi kita Muhammad. Bagaimana akhlak bi khuluqin hasanin dengan guru kita, orang tua kita nih durhaka. Kalau kalian melawan, makanya durhakanya bukan durhaka seperti kuali jadi maling kundang, tidak, dikutuk batu, tidak, dicabut keberkahan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Makanya jangan heran sudah tamat 17 perusahaan kan nerima. Padahal ini tinggi. Kalau perbantu cum laude ini tinggi semua 10 ijazah. 17 perusahaan kan menerimanya. Kenapa? Keilmuan keberkahan dicabut oleh Allah. Gara-gara apa? Mengimisi guru ban guru aja. Bang sepeda motor guru dijujuk. Ada di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 17 perusahaan menerima. Akhirnya dia apa? Jadi gelandangan. Masih untung jadi gelandangan. Masih untung. Ada aja jadinya. Jadi gelandangan ada aja jadinya. Jadi hantu bang biar. Nauzubillahimin. Makanya itulah kedurhakaan dengan guru-guru kalian. Ini sangat penting kita tausim dengan guru kita. Makanya mencium tangan guru jangan di jidat, jangan di pipi. Adakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Mencium itu di telapak tangan atas dan bawah. Di sini untuk menghilangkan dosa seorang guru, di sini kita ambil berkah dari guru. Makanya dihisap jangan dipaus. Dihisap. Kebetulan gurunya habis noreh, terpaksa dijidat. Apa bau karet? Enggak. Ini bahaya bagi kita. Dicabutnya oleh Allah keilmuan kita karena kita durhaka dengan kedua guru kita tersebut. Kalau orang tua lebih parah lagi, yang melahirkan 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 detik, 9 itu di pasar Songadana ada nasi gorengnya. Susah payahnya kalian. Orang tua bahkan nauzubillah sampai meninggal dunia melahirkan gara-gara kita aja. Lanang kakak ini gara-gara ikam jadi nggak mama meninggal nih kan kita disalahkan. Tapi indahnya orang tua menjadikan dosa kepada anaknya, pulang duluan orang tua kita. Ini masih untung Bian, sangat beruntung. Walaupun orang tua kita tidak sekaya Pak Haji Isam, hanya gawian orang tua mandudus sawit, hanya menoreh karet,
Tapi perjuangan kedua orang tua kan, apa yang kamu minta kamu dapat. Banting tulang dibanting kayak babian. Durhaka dengan hanya satu ucapan indah, tidak pun nggih. Lebih daripada kan? Wala taqul lahuma wala upin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karimah. Itu Rasulullah yang menyampaikan dengan kita. Beliau menyampaikan karena emang benar beliau mengamalkan. Dengan yang menggaduh siden, yang maharagu siden. Kita orang tua sampai diayun saja nyamuk sedikit, pak, dijaga. Orang tua 20 nyamuk mengikut sampai kenyang, biarkan saja. Untuk menjaga kalian tidak terasa lagi saking cintanya dengan anaknya. Kita cinta dengan orang tua. Makanya dari ujung rambut sampai ujung kuku orang tua cinta dengan kita. Kita hanya sepenggalah saja. Orang tua sakit, mahir namanya penyelidikan. Lagi ya, man, garing kalau biar sudah garing, ya nyari lagi dong, ringkak bener aja. Anak anak itu mau sudah dari, mudah-mudahan anak-anak SMK jangan seperti itu ya. Ini adalah akhlak yang utama kehidupan kita sehari-hari. Muliakan orang tua kalian. Nanti pulang ke rumah jangan assalamualaikum kayak kawan. Kawan bapak, assalamualaikum pak, pulang pak. Undur jangan, balik langsung. Takantut pulang. Kawan ibu santai. Itu coba ada orang keraton. 7 langkah boleh berdiri. Kita hanya kepengen ini siap balik sudah salaman nih. Mana berkah ilmu kita. Insya Allah kalian jadi pejabat-pejabat nanti. Ada tahu pejabat apa? Tergantung niat kalian. Hormatilah kedua orang tua yang melahirkan, orang tua yang mendidik, orang tua yang membimbing. 3 orang tua kita. Itu wajib kalian taat. Berarti bila tidak taat hukumnya dilarang Allah. Berarti pian nggak haknya aja orangnya pian. Jadi pian yang berdosa. Kita ada dididik oleh guru kami, namanya Kiai Nasrullah. Beliau tuh muda, karena kami sudah Fathul Mu'in Juz 3. Fathul Juz 3 itu sudah 19 tahun umur di pondok. Ada Guru Nasrullah, beliau kelas 6 sudah tamat Fathul Mu'in, pergi ke Mekah ke Hadraul Maut belajar 6 tahun 12 tahun, kemudian untuk di Mekah 3 tahun, sama umurnya 19 tahun duduk mengajar kami. Jadi kami ada 14 orang ya, sebagai gambaran ya, ada 14 orang yang duduk mengajar dengan beliau. Hati ya belum terucap anunya burung ini. Ke-14 orang teman kami sama mekirat orang perguruan. Tapi ternyata apa? Ternyata beliau setelah mengajar bersuara, aku tahu, kata beliau, tidak senang hati kalian semuanya denganku, karena kita sebaya umur. Aku 19, kalian pun juga 19 tahun. Saya tidak ada keinginan untuk mengajar, cuma menyampaikan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-14-nya kami mencium kaki guru tadi, walaupun seumur dengan kami. Orang dibimbing oleh Allah, orang dibimbing oleh Rasulullah, tahu hati kami. Mengeteran dengan guru, walaupun sama umurnya, mencium terpaksa kami minta ampun yang 14 orang tadi, sampai tamat kami kada berani lagi beliau. Banyak sanad-sanad ilmu hadisan yang dibajarkan oleh beliau kami ambil. Terima kasih sampai sekarang. Nah, beliau punya pondok pesantren sudah. Nah, beliau punya pondok pesantren, kita juga punya pondok, mau punya orang. Cuma ikut pakai kimpung di pondok daripada bang ada, iya kan? Jadi keberkahan dari guru-guru kita. Makanya guru tuh kalau kalian sudah hebat nantinya, sudah hebat di luar,
apalagi jadi kepala desa. Pak, pian rumah hukum ulun, pian pindah sekolah, pindah hajar. Jadi kepala desa pindah guru. Padahal perguruan dulu ini awas ini kan 5 tahun aja hampir kepala desa di guru. Ya mana? Hampir kepala desa. Setelah 5 tahun selesai jadi pejabat, diinjak oleh masyarakat. Ikam memang mau ngomong perguruan tuh nah. Guru ikam mana? Dipindah orang samanya ang sayang lawan guru ikam di sekolahan sana tuh. Ya Pak. Dihormati orangnya ada lagi. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Makanya sebagai contohnya Bapak Kepala Desa kita, beliau dengan sang jujur Rasulullah Tazim, satu contoh juga dengan kita. Kenapa? Karena orang tua kita mengajarkan 3. Orang tua kita mengajarkan 3 itu wajib. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, adibu auladakum ala salasati hisalin, hubbun nabiyikum wa hubbu ahlil baitikum wa qiraatil Qur'an. Cinta kepada Nabi kayak apa anak cinta? Ya cinta lawan kawan aja. Putus pacar menangisnya 3 malam. Cinta lawan Nabi gak pernah nangis. Menyelawat dia sendiri ketawa. Ya Nabi salam alaika. Kayak apa? Mau bilang ini kawan. Sekarang Adinda engkau putus karena besok ulangan, kita putus sementara ulangan. Sementara ulangan putusnya nangisnya 3 malam. Ada yang berani, ada yang berani. Ada. Saat sekarang juga putusan. Saat sekarang juga putusan. Fokus kalian dengan sekolah. Sebagai pembuktian pian cinta kepada kedua orang tua kalian, sebagai kalian cinta kepada kedua guru kalian, sebagai bukti cinta kalian kepada guru sang maha guru kalian, sekarang juga putus cinta. Bukan soal yang biasa. Berteman boleh silahkan, tapi jangan. Makanya kata artis kita Juli Iskandar, putus cinta bukan soal yang biasa. Apalagi semuanya. Nah, saat sekarang kalau pian benar-benar sayang dengan guru kalian, sayang dengan orang tua kalian, saat sekarang juga putus. Kalau tidak mau putus, saat sekarang juga putus sekolah. Mumpung ada Pak Nursalin, pindah-pindahkan sekarang juga. Coba ya. Nanti prosedurnya Kepala Desa. Saya sebagai saksi hidup. Siap ya Pak? Angkat tangan yang punya pacar, siapa jujur kasih Allah? Jangan sampai ada karena berpacaran itu menimbulkan nantinya perzinahan. Allah melarang kita, Nabi pun juga maunya cinta dengan Nabi, tapi untuk mendekatkan perzinahan kalian lakukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya santri ulun kalau bilang kepada bapak kalian nggak bisa urusan orang kaya Dudi. Di sini ada wani karena banyak pasokannya banyak. Laporkan sama ulun kita bilang ada wani. Ulun mau kuliah. Siap. Di hadapan. Di hadapan. Mau sudah ada ini Pak aja. Ya aja jawab pada ulun jadi. Jangan sampai melarang norma-norma
yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita berbakti kepada orang tua ini melarang larangan Allah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Ulun kan mendekati, baik ulun lakukan aja. Salah pemahaman. Kan disuruh oleh Allah Ta'ala, jangan engkau dekati zina. Ulun lakukan, bukan dekat. Lebih parah lagi. Coba kalian, kalau duduk berkendaraan goncengan berdua, kalian tuh. Adakah Rasulullah mengajarkan dengan kita bersentuhan muhrim laki-laki dengan muhrim perempuan? Tidak ada. Kalian lakukan. Kenapa? Berani dengan Rasulullah, berani melanggar Allah. Kenapa? Karena tidak tahunya hukum sebenarnya tauhid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian hidup bertauhid, sedikit pun melarang-larangan Allah, kalian pasti akan menangis, minta ampun dengan Allah. Astagfirullahalazim. Ini pembuktian. Benar tidak kalian berakhlak melaksanakan ini? Kalian dari kalian tadi. Kata bapak dari kalian. Berarti kalian benar-benar ingin merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Baiklah, putus pacar. Pokoknya jangan direbai gue bila ada pacaran lagi. Ulun alhamdulillah selama 23 tahun ada pernah pacaran. Hidup di pondok aja bang. Di pondok aja. Tadi keluar pas kayak hantu biar lagi binian. Jadi yang ada goncengan tolong diganti supirnya, jangan laki-laki lagi. Terkecuali badang sanak atau dua beradik. Ini dia nih, satu ketukan tangan ini. Plak. Dagu. Nih dagu, datang ke sini. Kenapa jadi bapak bicara? Karena melihat entah SMK, entah SMP, ada tahu. Yang penting keluar dari dalam. Ini sebagai pembuktian bapak mengajak aja supaya kita selamat semuanya. Jangan ada bala di negeri kita, Indonesia tercinta ini. Karena itu sudah mengundang bala untuk kita, mengundang bala. Bagi keluarga, iya juga. Siapa yang malu? Di desa Kausar, kapan desanya yang abut? Siapa gurunya? Pak Muammar. Saya yang abut. Siapa usulnya? Pak Basri. Pak Basri yang sumpan. Gara-gara siapa? Gara-gara kalian. Tapi sih gak ada, alhamdulillah. Ada. Sekarang juga jam ini, jam 12:30 putus. Angkat semua. Angkat. Kita baca sama-sama surah. Bila kalian melanggar azab Allah. Ini ayat rupiah. Ayat rupiah. Bila kalian melanggar ayat tersebut, kalian akan diuji oleh Allah seberat ujian nabi-nabi yang lain. Mau? Ikuti surahnya, bacakan. Jangan berdiam, bapak melihat mulutnya yang kita baca. Orang tua harus saja, anak-anak saja. Tapi orang tua gurunya yang bujang ikut juga baca. Siapa tahu gurunya pacaran dua sama. Karena jarang siswa. Oh kami pak mutabaah dengan guru Azmi karena guru ini pacaran juga. Umpamanya. Tapi beliau alhamdulillah tidak. Nah tidak umpamanya. Ini agak keras sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim tapi pasti. Karena ingin ikut Rasul. Karena anak-anak jangan menjadikan suri tauladan yang buruk kepada orang lain. Karena apa? Karena panutan masyarakat sesuai ya sama umum panjang. Nah ini masalahnya kita tidak ingin mendengar kalimat-kalimat masyarakat seperti itu. Tidak ingin mendengar masyarakat ocehan mulut seperti itu. Sesuai aja anak SMK panjang. Mudah-mudahan jangan kita di sini. Kalau di sana silahkan.
Di sini mudah-mudahan jangan. Harus menjadikan benar-benar 1000 bunga desa Al-Kausar ini. Karena kalian adalah kembangan-kembangan daripada walaupun desa lain sekolah ke sini, tapi masuklah menjadi bagian orang Kausar. Mau ikut baca? Mau ikut? Sama-sama ya. Yang wudu, yang haid, jangan baca dalam hati saja. Tetapi jadi kalian kalau melanggar daripada hak Allah tersebut, kalian akan mendapat ujian setimpa lebih tinggi daripada ujian Nabi kita Muhammad. No. Padahal kita la yukallifullahu nafsan illa wus. Allah memberikan ujian sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau kalian melanggar hukum Allah sesuai Allah azab, wajar di luar daripada ujian kita. Karena kita melanggar larangan Allah, melanggar yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ada 3 orang. Astagfirullah. Kena aja pulun yang kenanya. Ini gara-gara kamu Amar malah jadi Ijan. Dihukum anak pulun Ijan. Astagfirullah. Ada 3 juga. Yang kami belum yakin aja lawan pian. Belum yakin lawan pian bertahan. Anak-anak bapak sekalian. Allah meridhai. Rasulullah memberikan syafaat. Guru memberikan berkah. Kami hanya mendoakan mudah-mudahan pian sukses ke depan. Jadi orang-orang pilihan yang dicintai oleh Rasulullah, yang disayangi oleh Allah.